pokok pikiran dalam KUHP baru. Pembaharuan atas hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dinilai sudah sangat mendesak. Pembaharuan ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia saat ini. Perkembangan hukum internasional. Pokok-pokok pikiran dalam KUHP baru antara lain: 1. Pembaharuan konsep pemidanaan. Pembaharuan konsep pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan berlaku mulai 2026, mencakup sejumlah perubahan signifikan dibanding KUHP lama yang diwariskan dari Belanda. Berikut adalah beberapa pokok pembaharuan tersebut. A. Penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran. KUHP baru menghapus perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang sebelumnya sering diterapkan secara inkonsisten. Penghapusan ini diharapkan dapat menyederhanakan dan menjelas sistem pemidanaan. B. Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu inovasi terbesar adalah pengakuan hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar hukum pidana. Pasal 2 KUHP baru mengatur bahwa tindakan yang melanggar norma adat dapat dipidana, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan hak asasi manusia dan asas legalitas. C. Pengaturan tindak pidana khusus. KUHP baru memperkenalkan kategori tindak pidana khusus yang mencakup perbuatan menyimpang dari asas hukum material dan memiliki penegakan hukum tersendiri dengan alasan banyaknya korban yang terdampak. D. Paradigma pemidanaan baru. Dalam KUHP baru terdapat pergeseran dari paradigma monistis ke dualistis. Dalam pemahaman tindak pidana, paradigma monistis menganggap tindak pidana harus melibatkan tindakan melawan hukum dan niat jahat. Sementara paradigma dualistis memisahkan unsur perbuatan dan kesalahan. Hal ini memberikan hakim peran lebih besar dalam menentukan bentuk kesalahan. E. Meningkatkan peran hakim. Hakim diberikan lebih banyak keleluasaan dalam menentukan kesalahan pelaku. Hal ini membutuhkan penyidik dan penuntut umum untuk lebih fokus membuktikan unsur-unsur delik tanpa perlu membuktikan kesalahan pelaku secara mendalam. 2. Variabel tujuan pemidanaan. Variabel tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP lama. Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mencakup beberapa aspek penting, yaitu 1. Rehabilitasi, 2. Restoratif, 3. Pencegahan, 4. Keadilan. 3. Penggunaan peraturan undang-undang yang baru. Penggunaan peraturan undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penggunaan dan penerapan peraturan undang-undang dalam KUHP baru. Yang A. Asas legalitas. B. Larangan penggunaan menafsirkan analogis. Dan C. Mengakui living law. Yang D. Perubahan jenis pemidanaan. E. Implementasi pertanggungjawaban pidana. 4. Penggunaan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan. Penggunaan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dalam KUHP baru mencerminkan perubahan paradigma signifikan dari pendekatan retributif ke pendekatan yang lebih konferensif dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar hukum, tetapi juga berfokus pada
rehabilitasi. KUHP baru mencakup berbagai jenis pidana, termasuk pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersifat khusus. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sekian dan terima kasih.